Lejonan karena memang Ya. menurut dia tidak masuk, nggak keekonomiannya itu tidak masuk. Bahkan kalau menurut Faisal Basri, ekonom kita yang sudah almarhum, sampai kiamat pun atau apa istilahnya dia itu Ya. kita tidak akan sanggup membayar karena memang kerugian. Dan kita pernah juga mengkontenkan, kita hitung sendiri waktu itu Mas Hersu, bahwa pada setiap hari itu harus nombok sekitar 2,5 miliar Hmm. untuk operasional bus itu. Jadi sesudah dia mendapatkan pendapatan sekian-sekian dari tiket, dari apa, dari penyewaan konter-konter atau booth-booth itu kan disewakan ya kepada pihak ketiga, kepada swasta apa dan sebagainya. Pemasukan dari itu semua, kemudian dikurangi operasional. Setiap hari itu masih harus ada sekitar 2,5 miliar itu yang ditombokin. Makanya tidak heran kalau kemudian misalnya pada semester pertama tahun 2025 ini beban yang ditanggung itu sudah hampir 1 triliun, sekitar sembilan ratus lima Ya. puluh miliar sekian. Ya itu namanya yang benar bukan wus tapi wos, ngowos gitu namanya Awas. ya. yang yang benar. Nah inilah salah satu contoh bagaimana kemudian infrastruktur yang dibangun di eranya Jokowi itu kemudian Jokowi. memang menjadi beban pemerintah karena kemarin misalnya ketika kita menyimak postur APBN kita ya, postur Mhm, APBN tahun 2026 dan kemudian nota keuangan mhm. akan terlihat sekali bahwa ya berat itu APBN kita karena untuk beban utang saja. Utang itu berarti cicilan pokok dan bunga itu sudah tembus sampai Ya. 1.300-an triliun. Ya Mbak Mhm. Agi ya, padahal kan APBN kita hanya sekitar 3 ribuan sekian dan itu yang Iya. menjelaskan Ibu Sri Mulyani juga sudah menyatakan bahwa kita ini akan defisit sampai lebih dari 600 triliun. Kemana lagi yang utang lagi? Yang selalu kita pikirkan akan Ibu Sri Mulyani ini kan menteri di eranya Jokowi dan dia tahu semua apa dia loloskan saja semua Mhm. anggaran-anggaran di eranya Jokowi padahal katanya dulu waktu di eranya Pak SBY itu Mhm. seperti kata Pak JK itu berani Pak Sri Mulyani melawan gitu. Tapi kemudian di eranya Mhm. Prabowo kok di eranya Jokowi nurut-nurut saja gitu. Dan dampaknya sekarang pemerintahan yang sekarang yang sangat berat dan akhirnya ini, nah kita sempat singgung juga kemarin saya wawancara dengan Mhm. Pak Amdani ahli keuangan itu, diingatkan bahwa ini bisa jadi tsunami loh di daerah karena